Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu la ilaha illallah wa la syarika lah. Sallallahu sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa qala ta'ala fi ayatin ukhra khudh min amwalihim shadaqati wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha sadaqallahul adzim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua jamaah Masjid Al-Ikhlas Kayombun yang dirahmati Allah, itulah berupa nikmat iman, nikmat usia, kesempatan agar kita bisa hadir meringankan langkah kaki kita ke masjid ini, tentunya dalam rangka melaksanakan ibadah salat fardu isya yang kemudian nanti insyaallah akan kita lanjutkan dengan salat sunnah tarawih dan witir. Mudah-mudahan semua amal-amal yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, terutama di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan ini, menjadi amal-amal soleh dibalas oleh Allah dengan pahala yang pahala itu insyaallah akan dibalas dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua jemaah Masjid Al-Ikhlas Kayombun yang hadir malam hari ini termasuk sebagai ashabul jannah atau ashabul yamin, yaitu orang-orang yang menghuni surga Allah Subhanahu wa taala, surga jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang dijanjikan bagi orang yang beriman dan bertakwa, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa semoga terlimpah dan tercurah kepada Habibullah, kekasih Allah, ialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang syafaat beliau lah yang kita harapkan di ambil air kelak. Semoga kita juga termasuk umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita senantiasa mengisi hari-hari kita dengan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kita baca hadis itu, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai umat yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain daripada syafaat puasa dan syafaat Al-Qur'an yang kita laksanakan pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Al-Fakir di malam hari ini masih diberi kesempatan untuk berdiri di sini, dan ini insyaallah adalah jadwal terakhir untuk saya mengisi kegiatan Ramadan. Dan juga tadi siang alhamdulillah juga berkesempatan mengisi khutbah Jumat tadi di siang ini. Kalau ada yang bertanya, Ustaz saja nah kitperiani iya do khutbah otpe ya buse. Nah, ini bukan yang saya sengaja, tapi memang saya tengok bertepatan begitulah memang jadwalnya. Saya tengok pula jadwal khutbah pas pula hari ini tadi. Saya pula tengok jadwal tarwih pas juga malam ini. Jadi ini bukan yang saya sengaja. Nah, jadi mudah-mudahan jamaah tidak bosan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah umatnya min dari rahmatullah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bertemu kembali nanti setelah Idul Fitri. Betul dia lah Ustati. Insyaallah diberikan amanah, mudah-mudahan nanti Idul Fitri mengisi di Masjid Al-Huda, Nurul Huda di Desa Sunguran Batang Toru. Jadi insyaallah kita akan bertemu kembali setelah Idul Fitri. Jadi Idul Fitri di sadun doa umat teh. Mudah-mudahan dengan doa seluruh jamaah bisa Al-Fakir melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dakwah adalah tugas Nabi dan Rasul. Maka siapa yang berdakwah, maka dia melakukan satu aktivitas yang mulia yang hanya dilakukan para Nabi dan Rasul. Itulah dakwah. Mudah-mudahan kita semua adalah menjadi dai-dai Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan tugas mulia yang hanya dilakukan oleh para nabi dan rasul. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi di awal Al-Fakir membacakan ayat walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan sempurnakanlah bilangan puasa kalian. Maka kalau tidak 29 juga 30. Begitu juga kalau mungkin sudah selama berapa minggu kita berpuasa,
ada puasa kita yang ketinggalan, atau juga ada yang mungkin tidak bisa berpuasa, maka jangan lupa bayar fidyah. Kemudian juga besok, kalau tidak salah di masjid kita ini sudah mulai juga pengumpulan zakat fitrah dan zakat mal. Insyaallah Sabtu besok tanggal 15 jam 13.00 WIB saya lihat pengumuman di Mading seperti itu. Jadi jangan lupa tuh inang nyami, ipaingot ayah nyami nih bagas at cogot mari kita ramaikan masjid kita ini jam 1 siang, kita bayar zakat fitrah, bayar zakat mal, ramaikan hari pertama. Untuk apa? Supaya amil zakat bisa segera menyalurkan zakat fitrah kepada yang berhak. Begitu juga zakat mal. Kalau ada yang sudah mencukupi nisab dan haul, baik itu kambing, baik itu sapi, baik itu tanam-tanaman padi-padian dan lain sebagainya, baik itu emas dan perak, silahkan berikan, bayar zakat malnya, bayar zakat fitrahnya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi harta-harta kita, membersihkan jiwa kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang membayar infak, membayar zakat fitrah dan zakat mal, maka Allah ampunkan baginya dosa-dosanya, Allah sucikan hartanya, Allah balas dia dengan pahala yang berlipat ganda. Begitu juga dengan ada Allah ancam siapa yang tidak mau membayar zakat fitrah, siapa yang tidak mau membayar zakat mal, maka kelak emasnya itu, peraknya itu akan dipanaskan Allah di neraka jahanam, lalu digosokkan ke badannya, digosokkan ke dahinya, digosokkan ke punggungnya. Itulah ancaman Allah bagi orang yang kikir, yang tidak mau membayar zakat fitrah dan zakat mal. Begitu juga Allah ancam di dalam Al-Quran, siapa orang yang kikir terhadap hartanya, tidak mau menolong fakir miskin, tidak mau menolong orang-orang yang membutuhkan, maka kelak Allah akan kalungkan harta yang dia simpan itu di lehernya. Begitulah ancaman Allah terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakat fitrah dan zakat mal. Oleh karena itu, bayarlah zakat besok, ditunggu oleh amil zakat jam 1 siang sampai menjelang pagi hari sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengakhiri Ramadan sebagaimana kita juga mengawali Ramadan, maka kita faman syahida minkumus syahra falyasum, maka siapa yang melihat bulan maka hendaklah dia berpuasa. Begitu juga kita mengakhiri Ramadan ini, maka yang kita lihat adalah bulan. Apa bulan yang kita lihat? Itulah bulan sabit, anak bulan, namanya disebut dengan hilal. Hilal artinya adalah anak bulan. Kalau bulannya penuh namanya Badar. Namanya Badar. Makanya ketika Rasulullah sampai di Madinah disambut dengan sholawat Badar. Bagaimana bunyinya? Tola al-badaru alaina insaniyatil wada wajabas syukuru alaina mada'alillahi da. Itulah Badar, bulan penuh. Tapi kalau hilal namanya anak bulan. Itulah yang banyak dicari-cari orang menjelang hari berakhirnya Ramadan. Maka apabila telah nampak anak bulan, maka berakhirlah Ramadan, dan itu menandakan masuklah 1 Syawal. Berarti kita besok paginya melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Oleh karena itu, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa guna kita membayar zakat? Agar orang-orang fakir miskin itu di hari 1 Syawal mereka tidak lagi perlu berkeliling keluar rumah untuk mencari sesuap nasi. Itulah kenapa kita diperintahkan membayar zakat, bayar zakat fitrah, bayar zakat mal, agar kita tidak termasuk disebut sebagai orang yang mendustakan agama. Sebagaimana Allah mengatakan, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka adalah orang-orang yang tidak menganjurkan memberikan makan orang fakir miskin. Kalau kita tidak mau disebut pendusta agama, mari bayar zakat fitrah, bayar zakat mal. Kenapa? Karena ukuran keimanan seseorang tidak hanya ditentukan dari putihnya kerudung, dari putihnya peci kita, panjangnya jubah kita, berlapis-lapis serban kita.
bukan itu standar ukuran keimanan. Kalau kita tidak mau menolong orang-orang fakir miskin, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan engkau adalah pendusta agama. Oleh karena itu, kalau kita tidak mau termasuk sebagai pendusta agama, bayar zakat fitrah, bayar zakat mal. Mudah-mudahan dengan begitu kita termasuk sebagai hamba-hamba yang bertakwa, dan takwa itulah yang nanti akan menjadi kunci bagi kita untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pegang teguh kunci surga itu. Itulah takwa. Setelah selesai kita juga melaksanakan ibadah Ramadan, diharapkan kita juga tetap menjadi orang bertakwa sebagaimana kita bersungguh-sungguh dan beramal di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.